Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Viana Felintasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang firewall NAT. Seperti yang kalian tahu, NAT itu adalah Network Address Translation, yaitu mentranslate IP public ke IP private atau sebaliknya, yaitu dari IP private ke IP public. Nah, di sini yang sering kali kita gunakan yaitu SRC-NAT dan DST-NAT. Nah, di dalam SRC-NAT ini yang sering kali kita gunakan yaitu Mesh Query dan SRC-NAT. Untuk Mesh Query itu mentranslate banyak IP private menjadi IP public dynamic. Sedangkan untuk SRC-NAT itu mentranslate banyak IP private menjadi satu IP public static. Nah, kemudian kita masuk ke Winbox. Nah, di firewall ini kita pilih yang NAT. Nah, di NAT ini kita menggunakan Mesh Query yang mentranslate banyak IP private ke IP public, yang artinya IP kita menggunakan IP DHCP. Nah, di sini juga ada SRC-NAT. SRC-NAT itu ketika IP klien kita adalah static. Nah, sekarang kita akan membahas tentang NAT SRC-NAT. Nah, di sini contohnya itu jika kita memiliki IP public static. Di sini misalkan kita mempunyai IP public slice 29. Nah, di mana slice 29 ini memiliki 8 IP dikurangi 2. Nah, 2 ini itu sebagai network dan broadcast. Maka IP yang bisa kita gunakan adalah 6. Nah, misalkan di sini satu IP digunakan untuk ISP yaitu 10.0.137.165. Berarti kita memiliki 5 IP yang bisa kita gunakan, yaitu 10.0.137.166, 10.0.137.167, dan seterusnya. Nah, untuk waktu yang tepat buat kita menggunakan chain SRC-NAT itu ketika kita memiliki IP public static ya teman-teman. Langsung saja kita untuk coba. Nah, di sini misalkan saya mempunyai IP public baru yaitu 10.0.137.166/24. Kemudian interface-nya saya arahkan ke Ether 1. Kemudian saya apply lalu oke. Nah, di sini saya akan menambahkan IP 10.0.137.166 dan seterusnya sampai 10.0.137.170. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki 5 IP public yang statik. Nah, di sini misalnya saya ingin bisa internetan menggunakan IP yang 10.0.137.167. Nah, di sini di firewall ini kita pilih yang NAT. Nah, untuk yang ini kita klik. Nah, ini terus chainnya kita menggunakan SRC-NAT. Untuk actionnya kita juga menggunakan SRC-NAT. Kemudian tuh addressnya kita isikan IP yaitu 10.0.137.167. Kemudian di sini kita akan coba ping ke PC 1. Di PC 1 ini kita ketikkan ping 8.8.8. Nah, di sini hasilnya TTL. Kemudian kita juga lakukan di PC 2. Kita juga pingkan ke PC 2 yaitu ping 8.8.8.8. Di sini juga hasilnya TTL.
kita juga coba ping di PC 3. Kita ping 888. Nah, di PC 3 ini juga TTL. Kemudian kita coba ping ke server. Di server juga TTL. Dan kita juga coba ping di Ubuntu desktop. Ada Ubuntu desktop ini juga TTL ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mempelajari DSDNet. Untuk di DSDNet ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu DSDNet dan redirect. Misalkan di sini kita sudah mempunyai IP Ubuntu desktop yang sudah terinstall di web server. Namun di sini tidak mensupport web servernya. Jadi, anggap saja Ubuntu desktop ini sudah terinstall web servernya. Nah, untuk web server ini nantinya akan masuk ke IP private. Nah, ini adalah IP atau web server dari Ubuntu desktop. Nah, di sini misalkan kita mempunyai PC atau laptop. Di sini kita tambahkan. Di sini saya akan menamainya dengan laptop. Nah, misalkan laptop ini ingin akses ke internet atau ingin akses ke mikrotik, maka paket akan mengarahkan ke web server. Nah, di sini contohnya yaitu misalkan laptop ini memiliki IP 10.1.137.43/24. Nah, untuk SRC-nya itu adalah laptop. Nah, terus destination address-nya itu ke mikrotik, maka nanti destination address-nya itu akan berubah ke web server, yaitu 192.168.2.254. Nah, di sini kita akan coba masuk ke mikrotik. Kemudian kita ke firewall. Nah, di NAT ini kita akan di sini kita add, lalu action-nya kita ubah menjadi srcNAT. Kemudian destination address-nya kita ketikkan. Nah, untuk destination address-nya ini kita masukkan IP mikrotik. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang TCP. Lalu untuk DSD port-nya kita tuliskan 8181. Ini itu untuk contoh saja atau misal. Lalu untuk action-nya kita pilih yang DSDNet. Lalu untuk to address-nya kita isikan IP web server. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168.2.254. Nah, selanjutnya untuk to port-nya kita isi 80. Nah, untuk itu berarti itu HTTP ya. Nah, itu adalah cara untuk mengkonfigurasi DSDNet. Nah, berhubungan di sini itu tidak bisa install web server. Nah, jadi saya hanya bisa memberikan cara untuk mengkonfigurasi web servernya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan DNS. DNS itu mentranslate dari IP address menjadi domain atau dari domain menjadi IP address. Nah, misalkan di sini kita memiliki domain yaitu Ubuntu server Ubuntu desktop. Kemudian server, di sini juga ada PC1, PC2, PC3. Nah, anggap saja PC-PC ini adalah karyawan atau orang-orangnya. Nah, karyawan ini itu pekerjaannya harus mengakses server, tapi mereka itu kurang mengingat IP address-nya yang berada pada server-server tersebut. Nah, karena itu kita membutuhkan DNS server untuk mengganti IP address ke domain agar mudah diingat, atau agar karyawan ini bisa mengakses tanpa menggunakan IP atau tanpa menuliskan IP. Mereka hanya bisa masuk ke sini ke server dengan menggunakan domain. Nah, untuk yang pertama kita tuliskan server mydomain.com.
Kemudian pada Ubuntu desktop ini kita tuliskan ubuntu domain.com. Nah, setelah itu kita akan mencoba konfigurasi DNS-nya. Kita buka Winbox. Nah, di sini kita pilih IP lalu DNS. Nah, setelah itu pada allow remote kita centang. Lalu kita apply. Kemudian kita akan membuat domain dari server dan Ubuntu desktop. Di sini kita klik yang static. Kemudian kita add atau kita klik yang tanda plus. Yang pertama kita akan membuat domain dari server, yaitu server@domain.com. Nah, untuk addressnya ini kita isikan 192.168.1.2, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ubuntu domain.com. Nah, untuk IP addressnya di sini kita isikan 192.168.2.254. Lalu kita oke. Kemudian kita akan melakukan pengujian. Sebelumnya kita akan mencoba melihat DNS servernya di PC. Di sini kita coba ketikkan show IP. Nah, di sini DNS-nya masih 8.8.8.8. Kemudian kita akan mengganti DNS-nya ke 10.10.10.1 agar bisa mengakses ke domain yang kita buat. Caranya yaitu kita mengetikkan IP DNS 10.10.10.1, kemudian kita ketikkan show IP lagi. Nah, di sini DNS-nya sudah berubah ke 10.10.10.1. Nah, kemudian kita akan coba ping ke server mydomain dan Ubuntu mydomain. Nah, untuk yang pertama kita coba ping ke server mydomain.com. Nah, di sini TTL. Kemudian kita akan coba ping ke ubuntu mydomain.com. Di sini juga TTL. Nah, ini TTL semua, yang artinya kita bisa masuk atau mengakses ke server dengan server mydomain.com atau ubuntu mydomain.com. Selanjutnya kita akan membahas NAT iDirect, yaitu paket yang nantinya akan diarahkan ke router itu sendiri. Nah, misalkan kita memiliki DNS server 8.8.8.8. Nah, kita buka ke Winbox, lalu kita pilih IP, firewall, kita pilih yang NAT, kemudian kita buat atau kita tambahkan. Nah, untuk C-nya kita pilih yang DST-NAT. Kemudian pada DST address-nya kita isikan dengan 8.8.8.8. Lalu untuk protokolnya kita ganti ke UTP. Kemudian DST portnya kita isikan 53. Kemudian kita ke action. Actionnya kita pilih yang redirect. Lalu untuk portnya kita isikan 53. Lalu kita apply, oke. Nah, di sini misalkan dari PC1 ingin ping ke domain dengan DNS 8.8.8.8 bukan dari MikroTik, maka itu akan berhasil karena pada PC1 ini DNS-nya sudah berubah ke DNS dari IP MikroTik. Jadi pada PC1 ini memiliki IP DNS MikroTik. Nah, ini akan bisa ping ke server atau Ubuntu mydomain.
Nah, di sini kita coba ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya TTL. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.